Kata-kata apa yang harus kita ucapkan kepada guru kita? Guruku, ustadku, ustadzahku, kiaiku, kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu, kiaiku, selalu mekar laksana melati yang harum dalam hatiku, jangan larang aku tetap setia, hormat, dan rindu kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para alim ulama yang sangat saya junjung tinggi, bil khusus guru saya Kiai Haji Mustafa Bishri, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, pejabat, dan tentu saja para penyair yang datang dari seluruh Indonesia, dan tidak lupa adik-adik santri. Jadi sebenarnya kalau saya malam ini berbicara tentang Kiai Maimun Zubair itu tidak mampu. Kenapa? Bagaimana mungkin sebutir embun seperti saya mampu bicara tentang luasnya samudra? Bagaimana mungkin selembar daun akan bicara tentang luasnya hutan-hutan? Mustahil. Saya pada malam ini hanya ingin menunjukkan rasa cinta kepada beliau, bahwa kita boleh meragukan bahwa matahari besok tidak akan terbit. Kita bisa meragukan bulan di atas itu tidak bulat tetapi segi empat. Tapi jangan ragukan cintanya Kiai Maimun Zubair kepada Indonesia. Dan karena itu juga supaya enak untuk adik-adik santri, saya ingin bertanya kepada adik santri, ingin mempunyai rasa cinta meniru Kiai Maimun juga secara sastrawi kepada adik-adik santri. Adik-adik santri tahu bedanya kamu Garuda dengan kamu? Tahu? Hah? Tahu atau tidak tahu? Apa? Nah, jadi begini aja. Kalau Garuda cukup di dadaku, tapi santri-santri yang dalam hatiku. Jadi walaupun kita tersenyum di bibir, tapi semoga senyum yang memekarkan doa. Doa apa? Semoga kita di akhirat nanti bisa bertemu kembali dengan Kiai Maimun Zubair. Semoga kita diakui sebagai santrinya. Semoga kita diberi rasa cinta kepada umat, kepada bangsa, seperti cintanya Mbah Maimun kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa pilih bulu dan ke seluruh bangsa Indonesia. Jadi jangan ragukan cintanya beliau kepada Indonesia. Lebih-lebih yang namanya santri, ya. Saya tidak akan membahas Mbah Maimun, saya ingin membahas santri saja, ma huwa santri. Menurut ahli bahasa Sangsakerta, kata santri itu berasal dari kata sastri.
Apa itu sastri? Sastri itu semacam tolib, orang yang mencari, orang yang belajar kalimat suci dan indah. Itu di India sana. Setelah Wali Songo mendirikan lembaga pendidikan, para tolibin, anak yang mencari ilmu itu disebut juga sastri. Tapi lidah Jawa kan sulit mengucapkan sastri. Instruksi berubah menjadi instruksi. Ya. Vitamin berubah menjadi peltamin, kan begitu. Kemudian syahadatain berubah menjadi sekaten. Abdurrahman di Bugis berubah menjadi Bedu Amang. Muhammad Toha di Madura menjadi Matohe. Demikian juga kata sastri berubah menjadi santri. Tapi maknanya tetap bahwa yang disebut santri itu adalah orang yang belajar kalimat suci dan indah. Apa kalimat suci dan indah itu? Tidak lain adalah Al-Quran yang tak tertandingi sampai sekarang ini. Ya. Keindahannya, ya, mau dibaca pada waktu apa saja Al-Quran itu. Dibaca waktu pernikahan enak, di waktu pembukaan peluncuran buku seperti ini enak didengar. Kemudian dibaca ketika ada orang meninggal dunia, menenteramkan orang yang mau meninggal. Dibaca setelah orang meninggal, yang ditinggal juga ikut tentram. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran itu ada kesucian. Jadi seorang santri adalah orang yang belajar kalimat suci dan indah. Karena itu rumusnya, kalau benar-benar santri, apa yang keluar dari lisannya santri adalah kalimat yang suci dan indah. Kalimat yang menyenangkan. Tidak dibenarkan seorang santri mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang menyakiti orang lain. Makanya dalam budaya Jawa itu ada disebutkan ajining diri sokoladi. Kemuliaan seseorang tergantung pada lidahnya. Kalau lidahnya itu menyenangkan, itu tandanya santri dia. Kalau lidahnya menyakiti orang lain, misuh, marah, cemberut, kan? Itu tandanya bahwa dia bukan santri. Allah sendiri ya dalam berbicara dengan kita, Allah yang membuat triliunan bintang itu, bahkan banyak bintang yang besarnya itu konon lebih 5 juta kali bumi besarnya. Tapi Allah yang punya kekuasaan yang besar seperti itu, kalau bicara dengan kita sangat sopan Allah. Contohnya Allah bertanya kepada kita tentang air yang kita minum. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Hei manusia, hei zawawi, hei para santri, apakah kamu tidak memperhatikan, tidak melihat terhadap air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari mendung yang hitam itu, ataukah kami? Kata Allah. Allah begitu sopannya. Karena itu seorang santri yang benar-benar santri adalah orang yang selalu berusaha untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang bermutu, kalimat-kalimat yang menyenangkan. Karena itu seorang santri kepada gurunya ya, tidak pernah menunjukkan wajah cemberut. Ya. Jadi santri yang cemberut kepada gurunya, nanti dia tidak akan masuk surga.
tempatnya orang cemberut adalah di tempatnya api-api cemberut. Kira-kira begitu. Nah, jadi karena itu kita semua santrinya Kiai Maimun Zubair, jadi saya 10 kali kira-kira mendengar pengajian beliau dan otomatis saya menjadi santrinya. Dan beliau kalau berbicara itu sederhana tapi merasuk ke dalam hati. Kenapa? Karena kalau beliau berbicara itu keluar dari hatinya yang bersih. Kata pujangga Pakistan, Maulana Muhammad Iqbal, dari mana kemerduan seruling terdengar? Dari getar hati sang peniup, bukan dari potongan bambu. Jadi dari mana getaran hati itu? Kita dengar ucapan-ucapan dari Kiai Maimun Zubair yang diucapkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid dulu, yang diucapkan oleh Kiai Mustafa Bisri. Kenapa merasuk ke dalam hati? Sebab beliau mengucapkan dengan getaran hatinya. Jadi kalau ada ucapan yang tidak keluar dari ucapan hati, dari getaran hati, itu namanya ucapan gombal. Nah, Kiai Maimun Zubair itu kelebihan beliau sebagai guru kita. Kenapa Kiai Maimun Zubair itu mempunyai santri sampai puluhan ribu ya? Dan kalau beliau bicara walaupun sederhana, tidak perlu teriak-teriak, orang mau mendengarkannya karena beliau berbicara dengan getaran hatinya. Dan Kiai Maimun Zubair tidak pernah menyuruh orang lain berbuat baik sebelum beliau mengerjakan terlebih dahulu. Jadi ini resep untuk guru-guru, untuk calon-calon kiai. Kalau ingin didengar atau tukang-tukang pidato, kalau ingin didengar dan dilaksanakan pidatonya, ya itu tidak mengatakan sebelum dia mengerjakan lebih dahulu. Tapi kalau saya ayo berbuat baik semua, ayo beramal saleh, padahal saya tidak melakukan, itu namanya ceramah gombal. Ya, itu gombal. Kalau santri, apa yang ada di dalam hatinya, itu yang keluar dari lisannya. Dan terjaga lisan itu jangan sampai menyakiti orang lain. Jadi kalau ada orang mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain, pertanda hati orang itu tidak bersih. Jadi kalau ada orang cemberut, kalau ada orang misuh-misuh, kalau ada orang mengucapkan kata-kata kotor, menunjukkan yang mengucapkan itu hatinya tidak bersih. Jadi karena itu santri selain memang harus berilmu seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri tadi, tapi harus punya akhlak yang mulia, perilaku yang indah seperti perilakunya Rasulullah. Kalau Rasulullah kan enak sekali kita mendengar. Nabi Muhammad utusan ilahi, wajahnya jernih berseri-seri, kalau tersenyum bertemu insan, terhapus sedih dan kesusahan. Niru Nabi, akhlak Nabi bagai bunga-bungaan, harum semerbak tiada tandingan. Wahai Nabi, wahai junjungan, kami senang mengikut Tuhan. Kalau sudah ikut Nabi, bicaranya niru Nabi, sholatnya tertib seperti Nabi, wudhunya seperti Nabi, puasanya seperti Nabi, barulah bermohon kepada Allah. Ya Allah, ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati, di alam akhirat nanti izinkan kami bertemu Nabi. Amin. Jadi inilah pentingnya. Karena itu sebagai santri jangan terlalu banyak berbeda dengan akhlaknya kiai.
Dan jangan lupa, kiai itu guru kita. Kita bisa sholat karena diajari oleh kiai. Kita bisa baca syahadat karena diajar oleh kiai. Jangan berani kepada kiai. Kalau perlu ucapkan kepada kiai seperti puisi yang saya kutip. Ini bukan puisi saya. Cuma untuk melengkapi puisinya orang lain yang saya dapat dari Yang saya dapat dari SMS dulu. Kata-kata apa yang harus kita ucapkan kepada guru kita? Guruku, ustadku, ustadzahku, kiaiku. Kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu, kiaiku, selalu mekar laksana melati yang harum dalam hatiku. Jangan larang aku tetap setia, hormat, dan rindu kepadamu. Karena masih banyak penyair yang mau tampil, ya, bahwa alangkah indahnya kalau santri-santri yang baik ini, yang berakhlak mulia, nanti menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia. Akhirnya, kalau Anda membeli galah, carilah bambu di Surabaya. Kalau ada ucapan saya yang salah, berikanlah maaf kepada saya. Kalau ada telur dipanggang, petiklah remah beserta ragi. Kalau kita ditakdir berumur panjang, insya Allah saya ceramah lagi. Kalau bahasa nakalnya, pohon durian berbuah kedondong. Sekian dulu dong. Akhirnya, Rembang cintaku, para santri sayangku, jejakku ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi. Wallahul muwafiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.